Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu Resa dan juga Pak Victor. Di sini kami dari kelompok 29, yaitu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di mana menggunakan algoritma AG pada penjadwalan bioskop. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada saya sendiri, yaitu Ananda Rafael Crispo, ada Muhammad Fatwa Hidayatullah, dan juga Muhammad Farid Zakwan Wahyudi. Dalam presentasi ini kami akan membahas sedikit apa itu algoritma genetik, bagaimana proses yang kami gunakan, dan penjelasan singkat tentang prototipe yang kami buat. Pertama-tama kita mengenal apa itu AG dulu. Algoritma genetika merupakan sebuah metode untuk memecahkan masalah optimasi, yang dimana mengadopsi konsep teori evolusi Darwin bahwa algoritma genetika merupakan suatu metode heuristik yang dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan proses seleksi alamiah teori evolusi Darwin. Algoritma genetika menggunakan sistem pencarian di mana individu terkuat untuk bertahan kemudian dilakukan pencampuran gen antara individu yang satu dengan yang lainnya menggunakan operator genetik. Untuk proses algoritma genetik yang kita gunakan adalah melakukan skema pengkodean, lalu melihat nilai fitness untuk meminimalkan masalah minimisasi, seleksi parent, lalu melakukan crossover, terjadi mutasi untuk mengembalikan bit yang hilang akibat crossover, lalu terjadinya evolusi penggantian populasi di mana individu pada suatu regenerasi digantikan sekaligus oleh individu baru hasil pindah silang dan mutasi. Langsung saja kita ke penjelasan singkat prototipenya. Yang pertama, di mana generasi populasi awal. Untuk di atas adalah data yang kami masukkan, di mana data-data film dan data waktu dan juga data ruang. Lalu di sini akan menggenerasi first population atau population pertama, di mana nanti population pertama ini akan kami lakukan selama 4 hari, tapi yang akan dikodingkan nanti menggunakan 7 hari karena kami menggunakan Senin sampai Minggu. Di mana fungsi di atas akan membuat schedule populasi pertama, yang dimana akan mengambil data movie room dan time slot untuk membuat populasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada function fitness. Ini digunakan untuk mengevaluasi kecocokan dari sebuah jadwal pertama. Fungsi ini menginisialisasi objek use slots untuk melacak penggunaan slot, waktu, dan ruangan yang sudah digunakan. Fungsi ini mencoba untuk menemukan waktu dan ruangan yang tersedia untuk jadwal film yang diinginkan. Jika tidak ada waktu yang tersedia untuk jadwal film yang diinginkan, maka dicari ruangan yang tersedia. Setelah memperbarui slot, waktu, dan ruangan yang tersedia, fungsi ini langsung memperbarui objek use slots dan use use rooms-nya. Oke, sekarang ada function crossover. Fungsi crossover ini mengimplementasikan operasi crossover untuk dua jadwal. Pertama, fungsi ini secara acak memilih sebuah pivot yang digunakan untuk membagi jadwal-jadwal tersebut. Kemudian fungsi ini membuat jadwal baru dengan menggabungkan bagian-bagian dari kedua jadwal asal berdasarkan pivot tersebut. Bagian-bagian jadwal pertama akan dipilih jika indeks kurang dari atau sama dengan pivot, sedangkan bagian-bagian jadwal kedua akan dipilih jika indeks lebih besar dari pivot. Hasilnya adalah sebuah jadwal baru yang merupakan kombinasi dari dua jadwal asal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian di sini terdapat function mutate atau mutasi. Di sini mutasi bertanggung jawab untuk mengubah satu elemen acak dalam jadwal yang diberikan. Dalam konteks ini, mutasi berarti mengubah jadwal secara acak untuk melihat apakah perubahan tersebut dapat meningkatkan kualitas solusi. Di sini yang diubah itu seperti ruangan atau waktu penayangan dan dengan tujuan memperkenalkan variasi baru ke dalam populasi jadwal. Kemudian di sini terdapat function evolve atau evolusi. Di sini adalah inti dari algoritma genetika yang digunakan untuk menemukan jadwal terbaik. Ini melibatkan generasi populasi acak, kemudian melakukan seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya di mana menampilkan output. Di sini output akan digunakan dengan function display schedule, di mana bertanggung jawab untuk menampilkan jadwal film ke dalam elemen HTML.
tadi yang dijelaskan teman saya tentang evolusi, jadi nanti dia akan mengambil hasil dari base schedule evolve sebagai ke dalam display schedule yang menghasilkan jadwal film terbaik menggunakan algoritma genetika. Hasilnya disimpan dalam variabel base schedule, lalu akan ditampilkan oleh display schedule sebagai sebuah tabel pada browser yang kita gunakan. Selanjutnya adalah bagaimana demo programnya atau yang telah kami kerjakan. Di sini ada penjadwalan film bioskop di mana kami gunakan algoritma genetika tadi. Kita bisa lihat bahwa waktu lalu ruangnya di sini pada berbeda-beda. Kita lihat di sini waktunya 17 semua, tapi ruang yang dihasilkan itu berbeda-beda. Jadi dia itu mencari, misalnya waktunya boleh sama, tapi ruangnya nggak boleh sama, jadi harus beda. Kita lihat ke bawah lagi, bawah terus, misalnya ada yang berbeda pada hari Selasa. Terus di sini kami menyediakan tombol refresh untuk nge-refresh bagaimana generate barunya. Di sini sudah tergenerate baru, tingkatnya akan menghasilkan waktu dan ruang yang baru. Yang dimana di sini tidak terjadi tabrakan pada tiap jadwal karena adanya fungsi algoritma genetika. Ya, telah berakhir presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selesai, Cok.